Jadi waktu di video 1 Million Journey, kan tim itu ke Kuantan, terus naik ke Menara 188, kayak ikonnya di sana lah. Ada komen begini, saya aja yang orang Kuantan belum pernah naik ke Menara 188, kalian malah pernah. Gue tuh kayak mikir, gue lama tinggal di Jakarta, tapi belum pernah masuk ke dalam Monas naik ke atasnya, baru di pinggirannya doang. Nah, gue sendiri sekarang tinggal di Klaten, ke Prambanan, itu belum pernah, kecuali waktu kuliah itu pun cuma sekali. Nah, jadi hari ini gue mau ke Prambanan naik mobil ini. Nanti gue akan ajak Mas Eko juga ya, yang ikut sama kita 1 Million Journey. Dan ini adalah Chery C5 yang dulu namanya adalah Chery Omoda 5, Omoda 5. Nah, sekarang itu udah nggak pakai Omoda lagi, langsung Chery C5, tapi Omodanya masih ada logonya di depan sama di belakang. Dan kalau kalian lihat video gue 2 tahun lalu, Mei 2023, waktu gue pertama kali nyobain mobil ini, gue seneng banget karena ini adalah mobil pertama yang gue rasakan mobil dari Tiongkok itu udah sama fun to drive-nya kayak mobil dari Eropa. Karena biasanya mobil Tiongkok itu lemahnya di 2 hal. Yang pertama ergonomics, jadi biasanya kursinya, setir sama pedalnya tuh kayak kurang pas gitu ya. Nah, ini tuh pas ya, kayak mobil normal pada umumnya. Dan yang kedua, itu driving dynamics-nya. Biasanya mobil Tiongkok gitu ya, di atas kertas, tenaga gede segala macam, tapi pas dicoba ada delay-nya, setirnya kurang responsif dan kawan-kawan ya. Pas gue nyobain Omoda 5 gitu 2023 kemarin, gue kerasa kayak wow, ternyata mobil dari Tiongkok itu udah sejajar kayak mobil Eropa driving dynamics-nya gitu. Jadi ini mobil pertama kalinya gue naik mobil Cina yang bisa kayak gini gitu. Dan sekarang kita bahas apa aja yang beda dibandingkan dengan Omoda 5 yang meluncur 2 tahun lalu. Pertama bisa kita lihat dari desain depannya. Sekarang grillnya berbeda ya. Kalau dulu kan grillnya lebih gede, sekarang grillnya jadi lebih kecil tapi dibikin lebih tajam, sama ada titik-titik ini berwarna sewarna body. Jadi kalau misalkan mobil kalian beli warna putih, titik-titiknya ini juga warna putih. Di sini ada logo Omoda besar. Lampunya desainnya masih sama ya, bumper berubah total, kap mesin masih sama. Sama dulu ya, yang gua kurang suka dari Omoda sekarang diperbaiki. Kalau dulu ada aksen-aksen merah yang menurut gua agak lebay ya, kayak misalkan di bagian spionnya, di bagian bawahnya, sampai di bagian peleknya ada merah-merahnya. Dan untuk yang varian yang 1600 cc turbo, dia tuh ada oren-orennya. Sekarang jadi polos ya, kelihatan lebih kalem, santai, dan karena dia nggak ada aksen-aksen tadi, posturnya jadi lebih ramping ya, jadi kayak lebih pendek dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Padahal sama aja, cuma karena beda aksen-aksennya jadi kayak berubah gitu. Kayak mobil yang beda. Dan kalau kalian perhatiin, atapnya sekarang nggak semuanya pakai two-tone. Ada yang two-tone, atasnya black top, ada yang berwarna seperti warna bodinya. Sisanya nggak ada bedanya kecuali di bagian belakang. Sini yuk kita lihat belakangnya. Nah, seperti ini bagian belakangnya, ganteng, gua suka ya, kayak coupe gitu. Dan masih sama kayak model sebelumnya ya, perintilan dan kawan-kawannya. Tapi yang berbeda adalah, nih lihat di bagian bawah. Nih, sekarang kaki-kakinya itu berubah. Agak jarang mobil yang di facelift, tapi kaki-kaki belakangnya itu berubah. Karena yang tadinya pakai torsion beam, sekarang jadi multilink. Sebenarnya di varian yang 1600 cc turbonya, yang harganya hampir 500 juta, itu dia udah pakai belakangnya multilink seperti ini. Nah, tapi sekarang semuanya udah dikasih suspensi yang multilink. Ini bagus. Mungkin kayaknya mobil under 350 juta yang pakai suspensi belakang multilink kayaknya cuma ini deh. Correct me if I'm wrong, kalau ada lagi coba komen di bawah. Terus juga masih sama seperti model sebelumnya, udah punya power back door ya kan. Nah, terus lihat bagasinya. Ini bagasinya juga masih bagus ya. Jadi dia cukup lega, tapi atasnya tuh coupe. Jadi dia miring ya. Jadi atasnya tuh nggak bisa terlalu banyak kita naruh bawa barang. Terus kita dapat separasi yang tebel. Dan kalau kita lihat lagi, ini tatakan bagasinya itu dia lebih ke bawah ya. Jadi kayak udah didesain bisa buat atas bawah, tapi nggak dikasih nih bagian atas, cuma di bagian bawahnya doang. Kalau kita buka dalamnya, sebenarnya kita masih punya banyak space. Dan kita dapat ban serep itu space saver sama toolkit-toolkitnya lengkap. Ada colokan 12 volt di sini, sama kita dapat lampu LED di samping sebelah kiri. Nah, kalau misalkan kalian kurang space-nya, tinggal dilipat aja, langsung bisa rata. Tutup sekarang. Sama mobil ini ya, ini tuh kayak knalpot padahal bukan. Sama yang bedanya dengan model lama, sekarang ada tulisan logo C5 di sini. Sama di sebelah kanannya masih ada 230T untuk menandakan mesin 1500 cc turbonya. Dia ngambil angka ini dari torsinya. Karena memang Chery itu dari dulu gitu ya, ada yang 230T, ada yang 290T yang 1.6 turbo, dan yang 2000 cc turbo itu sampai 390 alias hampir 400 Nm untuk sebuah mesin bensin.
Nah sekarang ke bagian belakangnya, karena dia bentuknya kayak coupe gitu, belakangnya tuh agak sedikit landai. Tapi kita masih dapat headroom yang lega, terus juga legroom juga lega, dan kursinya memang dia agak sedikit tegak. Tapi it's okay, sama kita dapat armrest di sebelah kiri, kanan ada AC-nya, all auto power window, USB-nya cuma ada satu di bagian sini. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecas, mesti gantian yang kiri atau yang kanan. Joknya dia juga sudah pakai kulitnya lumayan bagus, dan door trimnya itu nggak dapat pengurangan bahan ya. Biasanya kan kalau depannya empuk, belakangnya dibikin ya begitulah. Ini tetap kita dapat yang empuk ya. Ininya juga door handle-nya aluminium brush mewah. Jadi kalau untuk kemewahan sebenarnya nggak dikurang-kurangin antara depan sampai belakang. Tapi sebenarnya ini masih sama kayak model sebelumnya. Nah sekarang kita ke bagian depannya. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam Omoda C5. Dimana kalau kita lihat sebenarnya masih sama dengan model sebelumnya ya. Jadi menurut gue ini facelift yang normal. Biasanya mobil Tiongkok itu kalau facelift itu agak gila sedikit sih. Dashboardnya bisa berubah, di segala macam berubah. Nah kalau ini udah mulai kayak mobilnya Jepangan lah. Jadi antara yang pre-facelift sama facelift itu perbedaannya tuh masih bisa ketakar bahwa itu mobil yang sama gitu. Tapi kalau mobil Cina tuh kadang-kadang suka ekstrim gitu, berarti masih facelift ya. Tapi di mobil ini masuk ke dalam, kita akan menemukan mobil yang sama dengan Omoda yang kita kenal. Ya, gua suka sama interiornya, desainnya cakep, bahan-bahannya cakep, udah gitu juga build quality-nya bagus ya. Ini bagian sini tuh empuk-empuk, dipegang juga tuh semuanya solid ya. Pas dipegang setirnya pun juga rasanya mahal. Jok depannya kanan kiri sudah elektrik ya, jadi nggak cuma yang kanan doang, yang kiri pun juga sudah pakai elektrik di sini. Dan untuk kelengkapannya juga masih sama kayak model sebelumnya. Kalau dari dalam tuh dapat sunroof, di sini ada wireless charging, dan buat naruh handphone tuh ya, itu tuh dikasih ada bludrunya yang kelihatan mahal gitu. Jadi pas kita naruh itu dia nggak bunyi-bunyi, nggak goyang-goyang, bagus. Ya, sampai ke sini pun juga sama ya, detail-detailnya, tombol-tombolnya dipegang enak, ada tombol kapasitif di sini buat shortcut AVM sama home, ada mode juga. Terus kalau kita lihat ya, dia punya layar kanan kiri bagus ya. Cuman ya gua nggak suka dari mobil zaman sekarang, tombol-tombolnya hilang. Ini masih ada. Buat AC masih ada tombol di sini. Meskipun kalau misalkan kita pakai AC di sini ya, dia tuh nggak ada buat ngatur kiri kanan. Jadi kalau kita pakai temperatur itu langsung dua-duanya naik turun gitu. Kalau misalkan mau individual harus masuk ke dalam sini baru bisa individual, dan kita juga ada pendingin kursi di bagian sini ya. Terus buat ngatur spion masih ada tombolnya, power window sudah all auto, lampu masih ada tombolnya di sini ya, switchnya masih ada, wiper juga masih ada, dan di sebelah kanan sini ada buat buka power back door. Jadi nggak semuanya harus dimasukin ke sini. Tetap kita dikasih tombol-tombol shortcut. Setirnya sendiri ini sama kayak punyanya Tiggo 8 yang Pro ya. Setirnya terasa besar, mewah. Dipegang pun kulitnya juga enak. Dan tombol-tombolnya juga masih tombol fisik beneran, bukan pakai kapasitif. Jadi buat dipegang tuh nyaman. Nah, terus tempat penyimpanan lumayan besar. Di sebelah sini kita dapat ruang penyimpanan yang gede, tapi dalamnya masih plastik dan sudah soft opening ya. Di bawah sini ada ruang penyimpanan besar dan dikasih karet semuanya. Cup holder ada 2, sama di bagian tengah sini kalau dibuka ada tempat penyimpanan nggak terlalu besar tapi ada pendinginnya. Jadi buat taruh sesuatu yang butuh pendinginan kayak misalkan minuman dan kawan-kawan itu bisa dingin. Sebelah kanan ada door pocket ya, sama ada cup holder. Dan ke bagian atasnya kita dapat kaca yang lebar sama ada lampunya. Kalau misalkan menurut kalian kurang oke warna putih, tinggal diganti warna kuning kayak gini. Oke, bisa ganti warna temperaturnya. Kalau gue suka yang warna kuning sih. Spion belakangnya juga sudah pakai elektrokromatik ya. Terus buat buka sunroof ada di sini tombolnya. Bisa dibuka kayak gini ya. Kalau nutup tinggal pencet sekali aja. Dan semua lampu-lampunya sampai ke belakang dia sudah pakai lampu LED seperti ini. Jadi nyalanya itu bagus, ada kristalnya. Ya, so far masih sama seperti model sebelumnya, tapi ada perbedaan yang signifikan di powertrainnya. Yuk kita coba jalan. Jadi kalau kalian lihat video gue sebelumnya yang nyobain Chery Omoda 5 2 tahun lalu ya, gue senang banget sama mobil ini tuh karena driving dynamics-nya enak. Artinya apa? Handlingnya bagus, body roll-nya terjaga, terus juga response engine-nya itu bagus. Dia tuh geragasan, maunya ngebut terus ya. Di mobil ini pun juga sama gitu. Jadi mobil ini masih punya karakter yang sama, which is good. Gue suka sama karakternya Chery Omoda 5 yang nggak underpower gitu. Jadi tenaganya ngisi terus dari bawah ya, kita gas dikit gitu ya.
dia udah langsung boost gitu. Apalagi kalau kita pindah dari normal ke sport gitu ya, itu berasa banget dia tuh lebih sigap transmisi sama engine-nya. Ya, masih sama lah. Jadi hal-hal yang bagus itu gak berkurang di mobil ini. Tapi sebenarnya di balik powertrainnya itu ada perubahan, yaitu di transmisi. Transmisinya sekarang dia pakai DCT yang wet. Ya, jadi dia pakai dual clutch tapi yang wet, yang basah ya, ada olinya gitu. Beda sama yang sebelumnya pakai CVT ya, sekarang pakai DCT. Sebenarnya ada plus minus gitu. Nah, CVT itu plusnya di mana? Biasanya CVT itu lebih irit karena dia rasionya bisa sampai tinggi sekali ya. Dan yang kedua, CVT itu umumnya lebih murah dibandingkan dengan DCT. Ya, DCT itu transmisi yang mahal, apalagi DCT-nya yang wet. Biasanya untuk menekan harga, dual clutch transmission itu dikasih yang dry, yang kering, yang nggak direndam oli. Nah, alhasil DCT yang dry itu emang lebih murah, lebih terjangkau. Tapi ada minusnya bisa durability-nya nggak terlalu bagus. Nah, si Chery ini dia masih pakai DCT yang wet. Jadi harusnya durability-nya bagus, karena gue pakai di Chery Tiggo 8-nya pakai 1 million journey udah 30.000 km lebih, udah kita pakai buat tanjakan, turunan, medannya ekstrim lah. Beberapa tempat kayak misalkan gue muterin Kalimantan sama di Laos tuh ekstrim banget sih menurut gue. Sampai sekarang transmisinya belum ada tanda-tanda penurunan performa atau tiba-tiba jadi kasar semacamnya, nggak ada. Tapi ya di Chery Omoda 5 ini transmisi DCT-nya tidak terasa seperti DCT. Karena karakter DCT itu biasanya perpindahan giginya itu cepet, tapi ada sentakan gitu ya. Lebih asik sih ada sentakannya ya, tes gitu kan. Terus yang kedua, kalau dipakai buat jalan pelan atau kita macet-macetan, dia tuh ada dut-dutan gitu loh. Tapi di mobil ini nggak terasa seperti DCT. Iya, jadi dipakai kemacetan tuh nggak dut-dutan ya. Even yang Tiggo 816 itu tuh masih ada sedikit dut-dutannya gitu ya. Ini kita berhenti ini ya. Ini kita berhenti, masih jauh depan. Kita gas dikit, lampu merah. Natural banget. Nggak ada guk gitu aja, bego-begonya tuh nggak ada gitu di mobil ini. Dan ketika perpindahan gigi gitu ya, halus banget. Rasanya kayak CVT. Pas gue nyobain, bentar. Ini bener kan? Jadi DCT kan? Gue sampai cek speknya lagi, bener. Jadi DCT yang wet gitu, bukan bukan tetap CVT gitu ya. Tapi pas gue coba, rasanya kayak CVT. Jadi perpindahan giginya tuh kayak CVT pakai virtual gear change, tapi tetap suara mesinnya nggak bohong. Biasanya kan kalau suara mesin CVT itu ya pakai CVT ada raungannya gitu kan. Ini raungannya nggak ada ya. Jadi DCT-nya itu DCT yang paling halus, paling refine yang pernah gue coba ya. Tapi karakter Omodanya masih ada. Jadi dari kita berhenti, kita gas, itu masih, kalau kita ngegasnya itu nggak terlalu halus, dia suka lompat wing gitu loh, kenceng gitu ya. Jadi kalau misalnya bawa mobil karena dia transmisinya lemot ya, untung dikasih mode manual gitu, ada pedal shift atau semacam. Ini nggak ada pedal shiftnya, cukup kita pindah ke M ya, nanti dia akan jadi M1, M2, M3. Nah, baru pencet M2 baru lebih enak buat lari, jadi transmisinya sigap. Tapi ini DCT-nya cepet, jadi tanpa harus kita pakai M, kita D aja nih ya. Kita D di Eco, kita butuh performance, tinggal kita gas, cepet dia nyautnya. Ini DCT yang nggak berasa kayak DCT, jadi halus sekali. Ini kalau semua DCT halusnya kayak gini, gua rasa keluhan-keluhan orang tentang transmisi DCT yang jiglak-jigluk gitu ya, itu akan hilang gitu, karena halus banget. Ini DCT macam apa ini? Halus banget, tapi tetap sigap, tetap cepet gitu, perbedaannya tetap cek gitu. Yang gue senang dari dual clutch transmission. Tinggal gimana soal nanti awet apa enggak, karena biasanya kalau VW itu DCT yang dry itu 40.000 sampai 60.000 km tuh biasanya mekatroniknya minta ganti. Nah kalau yang wet itu biasanya 100 ribuan tuh juga masih aman. Dan mobil ini dia punya garansi 1 juta kilometer atau 10 tahun ya, jadi harusnya kita bisa bebas tenang lah, gak usah terlalu pusing sama transmisinya. Nah, dan ada beberapa perbaikan yang gue suka dibandingkan dengan model sebelumnya. Kayak misalkan sekarang ada cruise controlnya, itu bagus, dia ke tengah. Kalau dulu kan dia agak sedikit ke kiri, gue bilang ya. Ini sekarang udah bisa dipakai, kanannya pas, kirinya pas, dan tuh nyetir sendiri juga bagus. Tapi tetap harus dipegang ya, kalau nggak nanti dia minta
kita buat megang terus. Nah, terus yang kedua, dulu gue pernah komplain kalau misalkan mobil-mobil yang pakai ADAS, kalau misalkan lane keeping, lane departure warningnya kita matiin, ya, terus nanti kita keluar dari mobil, kita nyalain lagi mobilnya, dia tuh akan otomatis nyala. Jadi kita harus pencet dulu, matiin lagi, pencet lagi, kan males ya. Nah, di mobil ini gue udah matiin lane departure warning sama lane departure preventionnya. Pas gue parkir, terus gue nyalain mobil lagi, itu dia nggak otomatis nyala, jadi harus dinyalain secara manual. Ini bagus, karena di Indonesia itu cuma kepake itu pas di tol doang. Kalau kita pakai di jalan biasa, ya agak sedikit ganggu ya. Ya kan namanya juga jalan biasa, kadang-kadang garis jalannya aja nggak bener gitu. Dikiranya kita kayak keluar jalur, padahal enggak. Sama yang gue perhatikan, ternyata Chery itu ya, ini gue baru ngeh juga, dia kalau punya kecepatan, apa yang tercantum di speedometer sama di GPS itu sama loh, nggak dikurang-kurangin. Biasanya kalau misalkan 100, di sini kan cuma 96, 94 gitu ya, beberapa mobil ya. Tapi ternyata di Chery enggak loh. Kalau dia 100 beneran, ini 90 beneran. Jadi nggak dikurang-kurangin sama dia. Ada bagus, ada jeleknya juga sih. Yang bagusnya adalah real, kita nggak dikibulin. Jadi emang 100 beneran 100, 120 beneran 120. Yang nggak bagusnya adalah, karena kalau misalkan kita bawa 140 ternyata cuma 130 gitu kan, itu sebenarnya kita tuh kayak fitur safety gitu. Nah, kalau ini nggak. Itu beneran lu bawa 140 beneran tuh, nggak dikurang-kurangin. Dan karena mobilnya refine ya, suara kolongnya bagus, terus juga tarikannya enteng ya, suspensinya juga enak. Naik mobil ini, kita jalan 120 tuh nggak berasa 120, berasanya kayak 110 aja gitu. Karena mobilnya refine gitu. Dan ngomongin lagi yang tadi, kenapa lane departure warning apa segala macam itu kebanyakan nyala otomatis ya. Jadi sebenarnya kalau di Eropa, ya itu kan dia harus dapat Euro NCAP ya, bintang 5 maunya. Ya ini kan Chery Omoda ini kan dapat bintang 5 di Euro NCAP, jadi udah standar tertinggi lah. Itu untuk mendapatkan bintang 5, yang dites itu nggak cuma crash testnya aja, tapi juga ADAS-nya dites, layak nggak di mobil dapat bintang 5 gitu. Jadi kalau misalkan ADAS-nya jelek, ya kan, crash testnya bagus, ya susah dapetin angka bintang 5 itu. Termasuk juga pedestrian testnya juga. Jadi kalau mobilnya nabrak orang di depan, orang cederanya parah apa nggak, itu juga dites. Nah, jadi apa yang dijual di Indonesia ini sama yang di Eropa ini ya kurang lebih hasil crash testnya sama. Dan kalau kalian tahu Prorok Engineering ya, waktu Prorok bongkar-bongkar Chery kan, Om Widodo itu, lihat tuh, ini mobil overspec sekali ya. Karena biasanya mobil harga segitu tuh nggak begitu gitu. Dan uniknya adalah mobil ini sekarang jadi makin terjangkau. Jadi harga sebelumnya yang waktu gua tes itu harganya 404 juta rupiah, sekarang jadi 349,9 juta rupiah. Jadi turunnya ya lumayan, sekitar 55 juta dibandingkan dengan model sebelumnya. Dan itu bagus. Kenapa? Karena bayangin, harganya lebih murah, ya kan? Tapi kelengkapan yang didapat itu lebih bagus gitu. Kayak misalkan suspensi belakangnya udah multi-link, transmisinya juga pakai DCT. Jadi buat teman-teman kemarin yang pengen beli Omoda gitu kan, aduh masih mahal nih. Nah sekarang udah lebih terjangkau. Termasuk yang E5 sekarang harganya juga jadi lebih murah. Nah sekarang gimana soal kehadiran bahan bakarnya? Ini kita ganti ke mode Eco ya. Terus intelligent stop startnya kita nyalain. Nah sekarang saatnya kita reset. Sip. Nah sekarang jadi 0. Nah kita jalan keluar dari tol. Kenapa? Karena kalau dari tol itu ya kelihatan kan, luar kota kan, pasti bisa irit banget. Mobil-mobil zaman sekarang itu kalau di tol itu bisa irit banget, karena rasio gigi terakhirnya itu dibikin bener-bener rendah gitu. Jadi dengan RPM yang sangat kecil, di kecepatan 100 km per jam, apalagi kalau ngetesnya 80, ya itu bisa, mesin itu effortnya sedikit banget tapi jalannya panjang gitu. Nah kita pakainya di jalan biasa aja, jadi kayak kombinasi lah. Ini keluar kota tapi masih masuk ke dalam kota. Nah sebenarnya di luar dari hasilnya nih yang belum kita tahu berapa, Chery itu udah berusaha untuk ngebuat ini lebih irit dibandingkan dengan model sebelumnya. Kayak misalkan transmisinya diganti ke DCT, itu salah satunya katanya biar lebih irit ya. Maka nanti kita coba aja seberapa irit
Dan yang kedua, dia sekarang ditambahin Intelligent Stop Start atau ISS. Dimana kalau misalkan pakai begituan, pas lagi lampu merah atau lagi macet gitu kan, dia berhenti nyala, tergantung dengan kondisi juga mobilnya seperti apa. Nah, itu biasanya kalau menurut studi di kemacetan itu bisa lebih hemat sekitar 7% dibandingkan mobil tanpa ISS. Nah, tapi kan 7% itu nggak terlalu berasa ya sebenarnya ya. Makanya beberapa orang juga lebih senang ISS-nya dimatiin daripada dia nyala ngakuk-ngakuk gitu kan. Mati nyala. Jadi kita mau jalan sekitar 10 kilo aja untuk tahu berapa konsumsi BBM yang kita dapetin. Ini kan ada lampu merahnya gitu ya. Jadi bisa mewakili lah. Oke, udah 10 kilo kita jalan, dapat sekitar 14,2 km per liter. Ya, ini kombinasi ya, karena kan tadi ada jalan yang panjangnya, ada di dalam kotanya, kita macet-macetan ya. Dan hari ini emang lagi padat juga karena hari Sabtu. Jadi hari Jumat. Orang lagi pada long weekend mau ke Jogja, Klaten. Walaupun udah ada tol, ternyata orang masih tetap lewat jalan biasa ya. Emang tolnya agak mahal sih, tapi ternyata nggak membuat orang itu semuanya full naik tol pada naik sini juga. Sekilas sih emang lebih irit dibandingkan dengan model sebelumnya, cuman tetap ini basic engine-nya masih sama. Jadi harusnya ketika dipakai kita macet-macetan atau kita keluar kota, dia bisa lebih irit, tapi nggak segitu signifikan sih, karena perbedaan cuma di transmisinya aja sama ditambahin ISS. Enaknya mobilnya tuh gitu ya, dibawa kenceng, belok kiri kanan gitu ya, stabil. Ngomong-ngomong soal suspensi belakang, ada bedanya apa enggak? Kalau dari gue yang gue rasain ya, suspensinya menurut gue yang belakang ini sekarang udah lebih mendingan dibandingkan yang dulu. Karena yang lama tuh belakang suka agak mentul-mentul dikit. Yang sekarang ini kayaknya nggak cuma konstruksinya yang ganti, tapi juga springnya sama shock breakernya juga berubah juga. Karena gini, multilink ya sama torsion beam sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap kenyamanan bantingannya itu bukan konstruksinya, tapi bagaimana dia ngatur spring rate-nya sama shock breaker-nya itu diaturnya seperti apa gitu. Karena percuma juga kalau multilink tapi keras, karena kombinasi per sama shock-nya itu nggak pas gitu kan. Karena emang susah juga sih, suspensi itu tuningnya nggak segampang itu gitu. Nah, kalau multilink dibandingkan dengan torsion beam itu terasanya biasanya di handling. Kenapa? Karena ketika kita belok atau kita kena sesuatu di jalan, itu tuh ban yang sebelah kanan, sebelah kiri itu geraknya independen. Jadi kalau misalnya kita belok gitu ya, yang ban sebelahnya itu dia nggak ikutan kena impact dari ban yang terkena impact gitu. Jadi sendiri gitu. Nah, ini kita jemput Mas Eko dulu. Makanya ini nih Mas Eko di sinilah toko helmnya dia. Hari ini lagi libur karena kita mau culik bawa dia ke Prambanan. Yo Mas. Ya, jadi paling berasa itu ketika pakai mobil yang suspensinya multilink, ketika belok belakangnya tuh gak gampang geser karena dia napaknya tuh pas. Ketika kita napak gitu ya, ketika kita belok gitu ya, tutup dong. Di luar berisik banget. Ini peredamannya bagus ya, karena dia pakai kaca double glass dan mobil-mobil Tiongkok tuh plat bodinya tebel-tebel ya, makanya nanti kalau kita lihat ngomongin harganya agak sedikit bikin kaget sih. Jadi ketika dia belok ya, ban belakang itu napak kiri kanan itu sempurna. Karena ketika pakai torsion beam, ketika dia belok agak kenceng, agak tinggi kecepatannya, kan yang paling banyak kena beban kan, misalkan kita ke kanan nih, yang paling banyak kan kenanya ban belakang tuh yang sebelah kiri kan. Nah, karena dia keteken, yang kanan itu ikut naik jadinya. Nah, ketika dia pakai multilink, nah ketika yang kirinya keteken, yang kanannya itu tuh nggak kena impact dari yang sebelah kiri, jadi dia pasti bisa napak dengan bagus. Coba deh perhatiin deh. Nah, kalau mau lebih enak lagi, itu harus feelingnya tuh berasa gitu di pantat. Kayak kita lagi drifting kan kerasa di sini ya. Pas kita belok juga set beda itu grip dari si bannya. Tapi kembali lagi ya, nggak semua muanya tuh tentang torsion beam sama multilink. Tapi bagaimana juga bannya pakai apa, sama si pernya sama shock breaker gimana. Tapi di Model 5 ini ya, Chery C5 ini, gua rasa sih better dibandingkan dengan model sebelumnya. Pas kita belok keluar tol itu kan biasanya ada belokan begini kan tuh, just. Nah, jadi mobil Tiongkok yang handlingnya under 400 juta menurut gua terbaik sih.
Gua baru inget hari ini long weekend ya. Long weekend. Aduh. Macet. Jadi di Klaten ini sekarang udah ada tol yang sampai ke exit Prambanan. Tapi sebenarnya dari Prambanan tuh nggak sedekat itu juga ya. Ya. Berapa kilo? 5 kilo ada nggak sih? Kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Nah, dan Prambanan itu lokasinya itu terpisah menjadi dua. Ada yang sisi Baratnya Sleman, Jogja, sininya Klaten. Nah, tapi yang candi-candinya itu di Klatennya apa di Jogjanya? Candinya itu kayaknya di Jogja, tapi pintu masuknya di Klaten. Oh, jadi nggak bisa masuk kalau nggak lewat Klaten. Iya. Nah, itu pendapatannya dari Prambanan itu masuknya ke pendapatannya Klaten apa Jogja? Bagi dua. Gue nggak tahu ya. Kalau ada yang tahu coba komen di bawah. Nah, ini kalau mendekat radarnya tuh bunyi. Karena kan dia udah punya radar nih. Nah, gue mau matiin dulu karena Yang auto brake itu ya Mas? bukan. Jadi radar ini parking sensor kalau ada deket tuh dia langsung bunyi terus nyalain si kamera 360. Ya, coba di jalan. Jadi dia tuh sebenarnya kelengkapannya tuh banyak ya. Semuanya ada tuh di situ tuh. Termasuk ADAS-nya sekarang nambah 2 hal. Yang pertama ada traffic jam assist. Jadi sekarang kalau misalkan kita pakai si ADAS-nya, ada traffic control, itu dia bisa sampai macet. Nih, jadi kita nyalain sekarang nih ya. Nah, udah kita nyalain sekarang. Dia jalan. Dia akan ngikutin macet. Nih. Jadi macet udah bisa jalan sendiri dia. Ini gas sendiri nih Mas? Ih, gak diapa-apain. Kalau dulu ada ADAS-nya, ada traffic control dan kawan-kawannya. Cuman dia nggak sampai bisa pas dipakai macet. Jadi macet harus kita take over. Ya, kalau ini bisa sampai macet, kita kencengin dikit. 40 deh ya. Nah, ini kan dia berhenti nih. Set. Berhenti. Wih. Nah, Berhenti sendiri berhenti. dong. Tapi nanti ketika depannya jalan, ya, dia harus diinjak pedal gas atau dipencet tulisan plus restnya ini. Nah, ini kan maju ya. Ya. Pencet aja. Nanti dia baru maju. Oh iya. Udah, Jalan sendiri. jalan sendiri. Coba sebaiknya dipakainya pas lagi macet di jalan tol. Karena kalau kita pakai ADAS-nya ini tetap harus pakai pegang tangan ya. Kalau nggak dipegang tangannya dia akan bunyi terus bahwa kita harus tetap pegang tangan. Jadi dia itu kalau misalkan kita berhenti, coba lihat deh. Dia tuh berhentinya berhenti dengan jarak pengendara Malaysia. Kalau di Indonesia kita kasih space begitu, dimasukin mobil. Nih. Lihat nih, ini di paling deket nih. Tetap. Tapi sebenarnya yang bener tuh begini. Iya bener, lebih bener aman. Begitu, yang aman tuh begitu. Gitu, itu bener. Nah makanya kalau buat gua mau pakai traffic jam assist ini pakainya waktu macet di tol aja. Kalau di macet begini itu ya tahu ya nih sebelah kanan nih udah mau nyikat kiri dan iya, lampu sen. Udah pasti kalau kita jarak segini disikat langsung. Bener. Nah, tapi yang benar tuh sebenarnya begini. Nah, tuh dia ngerem kan? Tuh, begitu Pak. Jadi inget waktu pas perjalanan di Borneo, pas lagi mainin itu pas lompat jembatan itu. Oh kenceng. Itu apa namanya? Tol Balikpapan Samarinda. Itu lagi belajar Mas, belum pernah pakai yang kayak mode itu. Tiba-tiba sambungan jembatan gubrak. Loncat semua. Nah ini kan mati nih ya. Ya. Nah kita gas dikit aja, maju. Nah Langsung lepas kakinya. Langsung lepas, udah jalan sendiri. Enak, mobil sekarang canggih-canggih. Nah coba lihat tuh, langsung disikat kita. Ya begitulah. Semoga orang-orang di Indonesia nyetirnya makin tertib ya. Karena enak loh kalau tertib itu. Serius. Macet juga lebih cepat terurai. Macet lebih cepat terurai, stresnya lebih dikit, ya kan? Ini kurang lebih grafisnya sama kayak CR38 ya. Ya bener Ya kan? Tadi mau bilang gitu ya bener. Nah, sama. Tapi menurut gua harusnya dibikin lebih modern dikit sih. Karena udah agak mulai bosen gue ngelihatnya grafisnya. Karena udah beberapa kali tur pakai itu terus Mas. Iya benar juga. Jadi dia facelift tapi bentuknya nggak berubah. Sampai grafisnya pun nggak berubah. Meskipun dia ADAS-nya nambah.
Ini mainin tone warna kali ya. Iya sih, bisa sih. Biar kelihatan beda gitu sama model sebelumnya. Tapi oke lah. Yang esensial sih ini, Android Auto-nya, Apple CarPlay-nya jadi bisa wireless. Itu sih menurut gua penting ya. Karena waktu gua pinjam kemarin pertama kali tahun 2023 pinjam mobil ini tuh belum bisa. Nah, udah mau nyampe nih kita nih. Tinggal belok kanan Belok sampai kanan dikit. Dulu gua inget waktu gua backpackeran, Ya, gua naik bus apa namanya? Yang Jogja itu loh. Trans Jogja. Trans Jogja, berhenti di sini, terus sholat di masjid situ. Ada sop ayam Pak Min. Sop ayam Pak Min. Itu pertama kalinya gue makan sop ayam Pak Min. Sebelah barat masjid. Cuma gue nggak tahu tuh Pak Min. Pokoknya enak aja. Iya, Pak Min itu. Nih kiri nih ya. Kiri. Semoga nggak hujan ya. Loket masuk. Ini sebenarnya gue tanya boleh nggak sih bawa drone di Prambanan. Pas gue googling ternyata nggak boleh ngedrone. Ada biayanya lagi. Explore Prambanan Temple Compound, UNESCO World Heritage Site. Wah, iya. Wah, rame banget nih liburan nih. Liburan semua. Tapi pas sih kita datang pas lagi adem. Nah, itu. Semoga nggak hujan. Sama ya, perhatiin ya. Sampahnya itu loh. Kayaknya kita emang harus menggalakkan untuk orang-orang dimanapun dan kapanpun tidak buang sampah sembarangan. Nah, betul. Karena ya bisa kelihatan ya kiri kanan. Ini buat teman-teman kalau ke tempat daerah wisata dan kawan-kawan selalu diingatkan untuk tidak buang sampah sembarangan. Disimpan dulu dah, bentar. Iya. Sayang loh kita punya UNESCO. Tuh ya lihat tuh putih-putih itu banyak banget. Tisu. Enggak, tisu ada plastik lah. Tuh. Apalagi kalau misalnya kita mendekat biasanya puntung rokok tuh banyak bener. Bentar. Set. Nah, kita bisa kelihatan di situ parkir kita apakah lurus tidak. Oke. Sudah sampai. Ya, Mas. Ya. Hah. Nih. Belum lihat kan tadi mobilnya kayak gimana? Iya, belum. Ternyata keren. Dia kuncinya itu sama kayak yang model sebelumnya. Ada remote engine starter. Jadi kalau kita kunci, kita pencet tahan lama, dia bisa nyalain mobil, terus dalamnya dingin tuh adem, AC-nya nyala. Tapi ini beda sama yang model sebelumnya. Nyala. Itu sama kayak sebelumnya. Dia sekarang udah ada CarLink-O, Mas. Apa, Mas? Jadi dia ada aplikasi yang bisa connect sama mobilnya. Dia bisa tahu status mobil, kilometer, jalan kemana aja, dan kawan-kawan. Termasuk bisa nyalain mobil dari jarak jauh. Bisa Saya pakai tracking handphone. pas jalan lari berapa km bisa juga? Bisa. Tapi dia pakai ini ya, pakai pulsa ya. Oh, pakai pulsa. Jadi nanti kalau misalkan ya lagi siang terik, tuh kita mau udahan deh. Nah, udah mau pulang. Ya kan? Pas dari Candi kita bisa nyalain mesin dari jauh. Jadi ketika masuk udah dingin. Tapi masalahnya ini bukan mobil kita. Jadi kita nggak konekin HP kita ke sini, ke CarLink-O-nya. Tapi kalau pakai remote-nya berapa jauh? Kalau pakai remote ya kayak remote mobil biasa. Jauhnya itu. Oh, bagus sih Prambanan sekarang. Oh, gua inget dulu pernah sama Om Obi, Om Fitra masuk ke Prambanan tapi nggak masuk, cuma di parkiran doang. Tahun berapa ya? Karena pas ngeliat sini tuh familiar gitu. Kita beli tiket dulu di sana. Berapa per orangnya? Nah itu tiketnya, reguler tuh dewasa 50.000, anak 25.000, tapi ini harga lagi weekend karena hari ini lagi Maulid Nabi. Ya. Terus juga ada paket sama makanan. Jadi 85.000, kalau anak-anak 60.000. Sama ada tiket buat ke Ratu Boko. Ratu Boko itu apa? Ratu Boko itu candi juga. Candi Ratu Boko. Iya, itu ada di sebelah sana, Itu harganya 85.000 sama 40.000 buat anak-anak ya. Dapat free shuttle bus. Jadi dari sini kita bisa langsung ke Ratu Boko. Iya. Nah ini ada Ratu Boko, ada Gapura, Andrawina Resto, Boko Piknik, kolam mandian. Tapi yang lucu adalah ini pakai terusan Prambanan Ratu Boko, harganya tadi gue sebutin 85 sama 40. Tapi ada foreign tourist buat orang asing, harganya jadi 675.000 dan anak 450.000. Jauh banget ya. Tapi semua ada free shuttle bus, jadi nanti akan diantar ke sana. Ini tiketnya seperti ini bentuknya, berlaku sampai 5 September 2025 ya, hari ini dong berarti. Iya. Kirain berlaku 2 hari gitu. Ini udah masuknya kayak di luar negeri Ya. nih, tinggal tap aja deh.
Nah, di sini tuh ada Nah. 4 candi. Jadi masuk area ini tuh ada Candi Prambanan yang paling gede di sana. Candi Terus ada Lumbung, Lumbung, Candi Bubrah, Candi Sewu. apa artinya, Mas? Candi Sewu kan 1000. Ya, Sewu. Bubrah apa artinya? Rusak. Rusak. Lumbung, Lumbung ya lumbung. Lumbung. Lumbung, lumbung padi. lumbung padi. Prambanan artinya apa? Prambanan, kalau Prambanan apa ya? Nah, kalau yang legenda Roro Jonggrang itu yang mana? Prambanan. Prambanan berarti yang itu ya? Iya. Kan harusnya Prambanan apa yang Candi Sewu ya? kalau lo inget gak? Buatkan aku 1000 candi. Candi Sewu kayaknya ya. Candi Enggak Sewu. dong, itu Prambanan. Iya sih. Terus akhirnya nggak jadi gara-gara pas mau bikin candi terakhir udah keburu berkokok ayamnya. Ya, Dikerjain sama Roro Jonggrang. Kayaknya dulu gua kesini nggak segede gini deh. Oh, ini udah dewasa sekarang, Mas. Gede loh ini loh, gede loh. Nah, sekarang kita sudah berada di Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 pada masa kerajaan Mataram kuno. Candi ini didirikan sebagai persembahan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ini antri buat naik, Iya, bayar lagi? udah enggak. Oh enggak, gratis? Iya, soalnya udah itu dari depan tadi. Oh, nah ada ini ya maksimalnya Iya, berapa orang ya? berapa. Jadi ada yang turun, ada yang naik. Iya. Oke, bagus nih di apa namanya Jaga kapasitasnya. kapasitasnya karena kalau berlebih takutnya ntar jadi rusak dan ya seperti itulah ya. Di dalamnya ada apa, Mas? Ada patung Dewa Siwa, Ha-ha. Agastya, Ganesha, sama Dewi Durga. Ada 4 ruangan. Oke, yang ini sama? Ini Brahma satu ruangan. Oh, Brahma. Ya, itu Wisnu. Oh, itu Wisnu. Oh, oke. Kita masuk ya. Siap. Let's Gas. Ini Pak, tangganya tinggi-tinggi banget ini. Gelap ya? Bawa flash. Siwa Mahadewa. Ini ada patung Siwa di sini ya, Mahadewa. Katanya ada 3 ruangan. Di mana sisanya? Patung yang kedua. Agastya. Ya, jadi ruangannya itu ada 4 sisi ya berarti ya? Iya, muter ya. Muter dia. Yang gede satu di tengah. Di Candi Prambanan sendiri, dia punya 3 patung utama, yaitu patung Dewa Siwa, Dewa Brahmana, dan Dewa Wisnu. Di mana ketiga patung tersebut mewakili Trimurti dalam agama Hindu. Patung-patung dewa utama ini ditempatkan di dalam 3 candi yang menghadap ke timur, sesuai dengan kepercayaan Hindu mengenai arah matahari terbit. Sekarang, mari kita lanjut ke candi berikutnya. Ini tuh kita ngelihatnya aja tuh udah pusing gitu. Ini gimana cara bangunnya lagi kalau mau Gimana nyusutnya lagi dipugar? nih ya? Hah? Gimana nyusutnya lagi kan? Iya. Kayak ibaratnya lu main Lego, Nah, tapi nggak ada buku petunjuknya. Ini ditaruh mana ya kan? posisinya pinggir apa tengah? Aduh. Keren sih emang sih. Seandainya bongkahan-bongkahan ini tuh adalah bongkahan yang layak dipugar, ada berapa banyak candi di sini? Nah, Gila ya, banyak banget loh. ini belum selesai ini. Bukan, ini nggak layak pugar. Oh, nggak layak. Jadi ada yang layak dipugar jadi kayak gitu, yang nggak layak pugar ya begini. Jadi ini adalah yang tidak layak pugar, cuma bisa dipugar cuma segini aja, Nggak ada separuh ya? Nggak ada separuh. nggak ada separuh. Dan itu yang sudah dipugar, dan itu 85% batunya asli katanya. Jadi bedanya segitunya ya. Tapi keren loh batunya. Lu bayangin, lu jadi arkeolog gitu ya. Ngangkat batu segini. Lu lihat banyak segini banyak nih batu. Kayaknya ini bagian bawah deh. Nah. Ini kayaknya atas deh. Ini arkeolog tuh hebat banget sumpah. Bener. Berarti melibatkan arkeolog, arsitek, sipil, dan bayangin zaman dulu bikin bangunan kayak gini pakai batu, ngangkatnya Nggak gampang gimana? untuk. Apa namanya? Deadlifter Indonesia yang luar biasa tuh. Dia beratnya 69 kilo, Nah, bisa ngangkut 300 kilogram. Kalau satu batu ini berapa kilo kira-kira? ya kurang lebih segitulah ini. Ini 100 kilo lebih pasti? Iya lebih lah. Gak mungkin. Diangkat sama 3-4 orang,
Untuk membuat yang seperti itu gimana caranya? Naikinnya gimana? Gimana caranya? Terus kita lagi berjalan ke candi berikutnya. Nah di sini sepanjang jalan itu ada tempat-tempat rekreasi gitu loh, kayak Mainan rekreasi ya, anak-anak. kayak taman-taman buat anak-anak main. Jadi kalau misalkan terlalu jauh gitu kan, istirahat dulu aja, main-main dulu. Tuh banyak pohon beringin ya. Di sebelah kiri ada kayak museum. Oh, ini kantornya mas. Itu isinya arca dan stupa-stupa. Kantor Candi Prambanan. Nah sebelah sana itu langsung perumahan warga. Bukan perumahan sih, Iya, perumahan emang. tempat warga. Nah kalau misalkan kalian capek, kalian juga bisa naik gitu, bagi. Ini sekarang kita di Candi Lumbung. Candi Lumbung ini adalah peninggalan kerajaan Mataram kuno yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Kemungkinan pada masa dinasti Shailendra yang berpusat di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dinamai lumbung karena bentuk atap candi yang menyerupai lumbung padi. Candi ini merupakan kompleks Buddha yang terdiri dari satu candi induk yang dikelilingi oleh 16 candi perwara dan berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan bagi para penganut Buddha. Sepi sekali ya. Kayaknya wisatawan tuh habis dari yang Prambanan tadi, mereka tuh nggak lanjut ke Lumbung. Capek kayak mas muter itu juga udah luas. Ya nggak juga sih. Maksudnya kalau orang bule pasti ke sini. 600.000 masa nggak ke sini? Bener juga. Kalau kita kan cuma 50.000. Iya loh, 50.000 ke 600.000, jauh juga ya. Jauh banget. Ini sama kayak di Borobudur, beberapa ada yang kepalanya hilang ya. Hmm. Nah tapi ini kayaknya asli nih. Tuh. Ini pasti ditaruh di sesuatu tempat tapi bingung mau taruh di mana. Bener, ini kayak yang, nah itu tuh kayak gitu tuh pasti nempel tuh. Ini komplek yang lebih kecil ya, dan bisa dilihat yang tengahnya ini pugarannya nggak nyampe ke atas. Kayaknya juga bingung tuh mas, gimana cara naruh di atasnya itu ada apa? Yang bagian atas sendiri kayak memang kelihatan kurang rapi ya, mungkin memang kurang pas ya. Susah kali emang. Gimana caranya coba? Coba lu sebagai arkeolog apa yang akan lakukan pertama? Bingung kan? Bingung kan? Emang orang yang ngebangun aja udah hebat. Yang restorasi ini juga nggak kalah hebatnya. Susah loh. Bener. Iya. Bentar. Ini namanya Candi Bubrah. Iya, Bubrah kan artinya apa tadi? rusak. Ini justru paling bagus. Iya, tertata rapi dong. Di mana bubrahnya? Iya. Candi Bubrah dibangun pada abad ke-8 Masehi di masa kerajaan Mataram kuno di bawah Raja Rakai Panangkaran. Merupakan candi Buddha di komplek Prambanan dan dinamakan demikian karena ditemukan dalam keadaan rusak atau bubrah oleh masyarakat setempat. Setelah ditemukan pada awal abad ke-19, candi ini telah direstorasi dan selesai dibangun pada 14 Desember 2017. Ia menampilkan keunikan motif teratai pada Padmasana Dhyani Buddha. Ini bisa naik cuma dari arah sini, Iya. arah timur ya. Kita coba masuk gak, Mas? Boleh ya? Iya. Gelap lagi mas. Wah, iya. Sama kayak yang tadi. Cuma ini udah nggak ada ininya. Patung. Patungnya udah nggak ada. Harusnya ada patungnya nih. Jadi Ini bikinan baru nih, Mas. apanya? Ini. Mungkin ya. Oh iya, aslinya yang ini. Nah, Ini bikinan baru. Udah mencontoh rusak. nggak bisa. Susah. Oh, contoh nggak bisa. Susah mas. Dibilangin bikin ginian tuh susah banget loh. Sekarang mari kita lanjut ke candi berikutnya. Ternyata digembok. Ditutup. Tapi ya, ini lihat batu semua dari ujung ke ujung. Artinya banyak banget nih candi di sini. Ini yang dinamakan Candi Sewu. Ada 1000. Candi Sewu adalah kompleks candi Buddha terbesar kedua di Jawa yang dibangun pada abad ke-8 Masehi
oleh dinasti Shailendra. Ditandai dengan prasasti Manju Srigra tahun 792 Masehi. Dia berisi 249 bangunan candi. Kompleks ini dulunya menjadi pusat kegiatan agama Buddha dan politik. Nama Sewu berasal dari legenda Roro Jonggrang. Meskipun jumlah candi sebenarnya tidak 1000 juga sih. Candi ini menjadi simbol toleransi antar agama karena terletak berdekatan dengan Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Oke, jadi ini adalah candi yang terakhir kita kunjungin, tapi ada yang unik dari Prambanan. Dari semua yang kita kunjungin, ternyata semua candi Buddha kecuali yang tadi Prambanan. Candi Hindu sendiri, ya, agak sedikit unik nih. Dan gue baru sadar sekarang. Ternyata Kayaknya dulu beda. gue waktu kesini juga cuma sampai situ doang kali, balik lagi ya, nggak sampai ke sini ya. Kayak yang Prambanannya. Dan di sini tuh kalau pagi jadi tempat orang ini lari, Olahraga. lari pagi, tua muda semua. Yaudah, udah jalan-jalan, sekarang kita balik lagi ke parkiran. Let's go. Gas. Di perjalanan balik ternyata di sini juga ada tempat mana Jeparingan apa sih, Mas? Jemparingan. Ngelempar golok. Apa? Golok. Terus ada rusa sama ada itu burung unta bukan sih? Bukan burung unta, ternyata ini adalah kasuari. Ini adalah burung paling mematikan di dunia karena kakinya itu bisa ngebunuh orang. Tajam itu. Berotot, coy. Main bot di lapangan yang seluas ini. Bisa Mas main gitu Mas? Bisa dong. Aku nggak bisa, udah nggak usah aja. Mau coba? Nggak bisa, aku nggak bisa daripada Coba, jatuh. Ya malah ditantang. Berdua. Aduh. Berapa sewanya, Pak? 25.000, Berapa lama? 15 menit. 15 Tapi itu menit. masih area sini, nggak bisa keluar. Ayo, Mas. Tak bayarin. Aku nggak bisa naik gitu. Ya, tak ajarin. Mau nyoba? Aduh. Diajarin. Aduh. Berdiri tegak. Ya. Oke, yuk, dah. Dah. Jangan ke depan, Pak. Ya. Ya, Mas. Hiii. Tadi kita minum es kelapa, cuma kurang puas karena Iya, dicampur air. bener. Rasanya udah nggak fresh lagi. Ada tempat minum kelapa katanya lebih enak. Let's go. Alhamdulillah. Jadi ternyata jalannya jauh juga ya. Nggak Just- sedekat yang gua kira. Ya, lama nggak olahraga. Aduh. Gua pikir paling muter-muter sejam, ternyata 2 jam. 2 jam. Jadi sekarang jam 17.16. Nah ini gue sebel banget nih ya. Mobil, gue tau lah lu lagi nunggu gitu. Iya. Cuma dari tadi kita ke parkiran segala macam itu masih ada mobilnya. Dia diesel nyala Iya, terus, itu baunya sampai ke tempat pintu keluar pengunjung tuh kecium bau dieselnya loh. Nggak dimati-matiin lagi. Maksudnya kalau pakai mobil diesel nunggu dimatiin kek karena baunya nggak semua orang suka gitu. Oh, keluarnya. Keluar aja juga antri nih. Alah, kok cuma 1? Kenapa nggak 2 dibuka ya? Nggak, oh ada. Oke. Jadi tarifnya flat 15.000 per mobil, bisa bayar pakai flash dan bisa bayar pakai cash. Nih, aku baru tahu nih ada beberapa mobil travel dia yang parkirnya di pinggir jalan tuh. Tuh. Dia parkirnya di situ tuh. Oh iya. Biar gratis. 15.000. 15.000 lumayan. Satu porsi tuh. Oh, tapi udah kelihatan nih ada malam nih. Jelas biru-birunya kan. Saya ganti warnanya nanti. Nah terus ini nih yang gue bilang tadi. Nah, itu kan bunyi kan? Kita geser sini. Set. Nih park distance controlnya kita matiin. Jadi nanti kalau ada yang lewat dia nggak bunyi, nggak ada gambar lagi. Oh. Ya. Sama ada intelligent stop startnya bisa kita matiin dari sini. Yang kalau kita berhenti mesinnya mati. Oh, namanya intelligent Stop start.
Stability control bisa dimatiin. Ada hill descent control tapi dibilangnya di steep descent. Terus ada lane departure prevention, kalau kita keluar jalur dia akan ngebalikin lagi setirnya. Sama warningnya juga ada. Nah ini gue matiin semua. Nah, ada touchstone, wifi, sound adjustment dan kawan-kawan semua ada di sini. Fiturnya udah aman banget deh. Terus kalau ini mas, volume audio tinggal diputar dari sini. Sama matiin juga dari sini. Tuh, mati dia, gambarnya gambar planet. Iya ya. Ada Hanoman. Itu tuh. Ada ban. Thank you Mas Eko. Sama-sama Mas. Hati-hati. Kita lanjut dulu. Sampai malam jadinya ya. Ke maghrib. Ya Mas. Ya. Thank you. Yuk, teman-teman. Ya wes. Kita jalan lagi. OTW pulang. Yes, akhirnya sampai juga di rumah. Lihat deh, nih. Ada tulisan Omoda di sini, tapi di pinggirnya tuh berpendar. Jadi kalau misalkan kita baru nyampe, bawahnya tuh ada kayak kalau di mobil Eropa kan namanya paddle lamp ya. Jadi kalau misalkan ada genangan, kita bisa menghindar gitu karena kelihatan. Jadi setelah kita nyobain Chery C5 ini ya, buat gua apa yang gua kurang suka di model sebelumnya akhirnya diperbaiki, kayak merah-merahnya hilang dan kawan-kawannya ya kan. Dan transmisi DCT-nya surprisingly nggak kayak DCT, halus ya kan. Terus dia nggak geruk-geruk gitu ya. Even dibandingkan dengan 3816 ini lebih baik. Dan harganya sih, mobil kayak gini dapat suspensi multilink harganya cuma 349 juta aja. Gue nggak ngerti lagi nih, Chery facelift lebih bagus tapi harganya malah makin turun. Nah, buat teman-teman yang pakai Omoda 5 yang versi sebelumnya bisa komen di bawah, dan yang punya versi yang facelift kayak gini, nah bisa komen di bawah juga gimana rasanya dan bagaimana ngerawatnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.